Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Bapak Yunus, selaku dosen pengajar PBO. Malam ini kita akan mempresentasikan aplikasi manajemen kelas dari kelompok 4 yang terdiri dari Ahmad Putra Fajar Sodik, Ananda Priya Yustira, Antea Amedia Syafa, Bagus Wicaksono Amanullah, dan Muhammad Ibnu Zauzi. Selanjutnya, yang pertama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih masalah kita? Jadi, masalah kita adalah pengelolaan kelas-kelas sekarang masih manual. Yang kedua, metode manual berisiko salah catat dan sulit melacak riwayat transaksi. Yang ketiga, sulit membuat laporan pertanggungjawaban. Yang keempat, solusinya apa? Yaitu butuh sistem terkomputerisasi yang efektif dan terstruktur. Next. Lalu apa tujuan aplikasi? Jadi tujuan aplikasi ini adalah membuat aplikasi desktop Java GUI untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran kelas, mewujudkan antarmuka yang mudah dipakai, dan mengimplementasikan fungsi lengkap CRUD pada data transaksi dan anggota. Selanjutnya, Apa manfaatnya? Ada dua manfaat, yakni bagi bendahara. Yang pertama ada pencatatan lebih mudah, mengurangi kesalahan hitung manual. Tiga, meningkatkan transparansi keuangan kas kelas. Kemudian bagi mahasiswa itu sendiri manfaatnya adalah meningkatkan pemahaman praktis tentang OOP, belajar desain antarmuka Java GUI, dan koneksi database. Next. Untuk teknologi yang digunakan itu ada Java Development Kit, platform pengembangan untuk bahasa Java. Eh, Kemudian ada Java Swing, framework GUI untuk membangun antarmuka pengguna. Ada MySQL, Database Management System untuk menyimpan data. Kemudian JDBC, Java Database Connectivity, API Java untuk koneksi ke database. Kemudian ada IDE, Integrated Development Environment, NetBeans, dan Text Editor VS Code. Next. Selanjutnya di sini ada diagram. Yang pertama use case. Use case jadi admin di sini bisa login lalu mengelola data kelas dan mengelola akun bendahara. Selanjutnya bendahara bisa login dan mengelola data anggota, data transaksi, dan melihat laporan dan saldo. Selanjutnya ada RD, kelas RD. Di sini ada empat, ada user, kelas, anggota, dan transaksi. Di sini user bisa mengelola kelas, lalu anggota kelas memiliki anggota dan anggota melakukan transaksi. Selanjutnya kita akan melakukan sesi demo. Di sini saya akan mendemokan aplikasi di bagian user role admin. Nah, di sini untuk admin kita pertama-tama untuk mengakses aplikasi manajemen kas ini kita perlu menginputkan username dan password untuk kebutuhan loginnya. Saya akan menginputkan
username dan passwordnya. Nah, di sini akan memunculkan yaitu dashboard admin. Di sini ada 5 card, yaitu yang pertama ada total kelas, total mahasiswa, terus yang ketiga ada total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo total. Di mana untuk total kelas, total mahasiswa, total pemasukan, total pengeluaran, dan total saldo ini data-datanya sudah kita integrasikan seperti kata Pak Yunus kemarin, di mana kita mengambil data dari 2 kelas. Dan untuk data-data seperti pemasukan, pengeluaran, dan saldonya itu kita random di bagian input, insert-nya di bagian SQL-nya, seperti itu. Nah, untuk total pemasukan, total pengeluaran, dan total saldo ini, data-data tersebut itu mencakupi seluruh jumlah dari total kas dari seluruh kelas, seperti itu. Nah, terus di bawahnya ada filter bulan, tahun. Saya akan coba filter bulan dan tahun. Nah, di sini akan memfilter sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu seperti contoh nama kelasnya itu TI2A, bulannya Januari, angkatannya, jumlah mahasiswa, prodi, total kas, dan actionnya untuk apa, seperti itu. Nah, terus di bawahnya ada tabel, yaitu rangkuman data kelas atau kas. Ini untuk menampilkan semua total rangkuman data dari keseluruhan bulan, seperti itu. Nah, di mana data-datanya yaitu ada nama kelas, bulan, angkatan, jumlah mahasiswa, prodi, dan total kas keseluruhan. Di sini untuk actionnya bisa melihat. Nah, di sini kami sudah menambahkan untuk untuk bendaharanya, jika bendaharanya itu ada 2 ya Pak. Kemarin kan seperti Bapak bilang, bagaimana jika di kelas tersebut ada 2 bendahara. Nah, solusi dari kami yaitu untuk melihat transparansinya itu kita tampilkan waktu di action view itu menampilkan bendaharanya dengan total transaksinya dan total jumlahnya, seperti itu. Terus ada detailnya nama kelas, tahun angkatan, prodi, dan jumlah mahasiswa. Terus sampingnya ada button delete. Nah, di sini juga ada fitur untuk tambah kelasnya. Saya akan mencoba. 1, 2, 3. Nah, di sini akan berhasil. Lalu yang ketiga ada menu kelola data kelas. Di sini admin bisa melihat data-data dari kelas yang sudah diinputkan, yaitu datanya terdiri dari nama kelas, prodi, angkatan, dan jumlah mahasiswanya. Actionnya itu bisa melihat detailnya seperti view, edit, dan juga delete. Dan selanjutnya untuk menu keempat yaitu kelola bendahara. Di sini belum ada bendahara yang kami inputkan. Untuk cara menginputkannya yaitu ada di menu ke-5 yaitu tambah bendahara. Di sini saya akan menambahkan bendahara yaitu menamakan Nanda. Untuk passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk kelasnya saya pilih TI2A. Saya simpan.
Nah, di sini nanti akan memunculkan daftar bendaharanya, daftar bendaharanya yang sudah diinputkan. Untuk datanya yang ditampilkan ada username sama kelas yang didelegasikan, seperti itu. Untuk actionnya itu sama saja, Pak. Ada view, edit, sama delete, seperti itu. Terus di sini yang menu terakhir ada recap cache. Nah, dimana di sini untuk recap cache itu menampilkan semua keseluruhan rekap dari kelas yang difilter, seperti itu. Di sini saya akan menyontohkan. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk filter kelas TI2A. Untuk bulannya itu menampilkan semua bulan, lalu menampilkan tahun 2025, di mana di sini ada 4 card, yaitu menampilkan data total transaksi, total pemasukan, total pengeluaran, serta saldonya. Nah, saldo ini, semua data 4 card ini akan terfilter sesuai dengan keinginan si admin. Saya contoh untuk bulan Januari. Nah, seperti ini, Pak. Di sini untuk Januari itu tidak ada data transaksi, data pemasukan, pengeluaran, dan saldo, seperti itu. Saya akan coba semuanya. Nah, terus yang ketiga ada card untuk grafik transaksi bulanan, di mana di sini akan menampilkan bar chart. Ada yang hijau itu untuk pemasukan, lalu yang merah itu untuk menampilkan pengeluarannya, seperti itu. Nah, terus di sini ada rincian per bulannya. Untuk melihat secara spesifik rincian kayak seperti total transaksi, pemasukan, dan pengeluaran saldo itu per bulannya, seperti itu. Nah, terus untuk fitur terakhir di sini untuk memudahkan si adminnya, lebih memudahkan si adminnya, di sini kita menambahkan fitur export Excel, di mana fitur export Excel ini bisa difilter sesuai dengan keinginan si adminnya, seperti itu. Saya akan mencoba. Nah, sudah seperti itu, Pak. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Nanda. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Ibnu. Kali ini saya akan menemukan kan Mas Ibnu tadi sudah menemukan bagaimana admin itu bekerja dari mulai kelola kelas hingga tambah bendahara. Kali ini saya akan menemukan setelah Mas Ibnu tadi menambahkan bendahara, lalu bagaimana sih bendahara itu bekerja di halamannya atau di dashboard bendahara itu sendiri. Baik, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Apa sudah terlihat? Oke, baik. Nah, tadi kan Mas Ibnu sudah mendaftarkan beberapa akun dan salah satunya adalah bendahara TI2A pertama atau 1 dengan password-nya itu 12345. Kali ini kita akan masuk ke dashboard bendahara. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard bendahara. Seperti yang kita lihat ada beberapa penyesuaian dari progres minggu lalu, yaitu kami menambahkan beberapa statistik dan chart serta filter yang dapat mempermudah bendahara dalam melakukan tugas-tugasnya. Kita mulai dari filter terlebih dahulu. Di filter, kita bisa memfilter transaksi kelas ini berdasarkan bulan dan tahun, serta kita bisa memfilter berdasarkan siapa bendahara yang mengelola atau menangani transaksi tersebut. Sebelum kita mulai ke filter, saya akan jelaskan untuk komponen-komponen di bawahnya terlebih dahulu, yaitu ketika
kita di-filter nantinya itu muncul total transaksi, misalnya per bulan itu berapa, total pemasukan berapa, total pengeluaran berapa, dan saldo per bulan. Nah, nantinya setelah di-filter akan menampilkan grafik transaksi per bulanan yang ada indikatornya hanya pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan ditandai dengan warna hijau dan pengeluaran ditandai dengan warna merah. Seperti yang kita lihat nantinya ada total total, pengeluaran dan pemasukan gabungan dari kedua tersebut berada di sebelah kiri, ini jumlah. Nah, kemudian kita beralih ke daftar pembayaran kas. Nah, ini adalah list semua, mahasiswa dari kelas tersebut yang melakukan transaksi. Seperti kita lihat di sini, eee, di kelas TI 2A itu siapa saja yang melakukan transaksi di bulan Januari. Nah, seperti ini. Oke, baik, kemudian kita akan filter transaksi. Apakah, mungkin kita filter berdasarkan bulan November dan mungkin tahun 2025 serta bendahara yang menangani adalah. Nah, seperti kita sudah memfilter dan filter tadi sudah bekerja terlihat dari total transaksi, di mana tadi total transaksi di bulan Desember yaitu 40 sekian dan setelah kita filter transaksi di bulan November tahun 2025 oleh semua bendahara itu ada total 77 transaksi, total pemasukan 200 sekian, total pengeluaran 800 sekian, dan saldo bulan ini tuh minus 600 sekian. Mungkin karena anak-anak terlalu berfoya-foya ya. Oke. Dan terlihat grafik setelah difilter tadi itu juga berubah, tetapi untuk, indikatornya tetap pengeluaran masih tertinggi. Oke, baik. Setelah tadi kita sudah melakukan, fitur filter berdasarkan bulan, tahun, bendahara, mungkin oh ya, bendahara kita belum coba, kita coba bendahara 1. Nah, bendahara, bendahara 1 dari kelas D2A ini menangani sekitar total transaksi 43 di tahun 2025 pada bulan November. Nah, coba kita akan menangani, catat kas terbaru. Mungkin, di bulan 11. Pilih anggota mungkin Fajar, pemasukan. Kita inputkan jumlahnya mungkin berapa? 1 juta. Nah, setelah kita menginputkan beberapa field, kita akan insertkan data tersebut. Apakah berhasil? Transaksi berhasil dicatat dan kita lihat di sini bahwa, grafik indikator pemasukan itu bertambah karena kita menginsertkan kurang lebih 1 juta saldo tadi ya. Nah, total pemasukan juga terlihat di sini. Dan setelah kita mencatat kas, kita bisa mengelola anggota. Nah, ini adalah daftar dari anggota atau mahasiswa yang berada di kelas TI 2A dari Ahmad Putra Fajar Shodiq hingga Wahda Adela. Kita juga bisa melakukan tambah anggota di sini dengan menginputkan NIM-nya berapa, kemudian, nama lengkap mahasiswa itu siapa, mungkin kita bisa tambahkan dengan nama mungkin, data berhasil ditambahkan, kita lihat. Nah, ini adalah data yang telah diinputkan tadi. Kita juga bisa melakukan edit dan delete di sini. Kita bisa delete mahasiswa ini dan berhasil mahasiswa tersebut sudah keluar dari kelas. Nah, selain itu kami juga menambahkan, fitur tambahan setelah, progres minggu lalu yaitu rekap bulanan dan melihat, siapa mahasiswa yang belum bayar. Mungkin kita mulai dari rekap bulanan terlebih dahulu. Nah, di sini, bendahara bisa memfilter rekap bulanan. Nanti akan diekspor ke Excel dengan format bulan, jumlah transaksi, pemasukan, pengeluaran, hingga saldo. Mungkin kita akan, ekspor untuk tahun 2025 ini. Pilih, folder di mana Anda ingin menyimpan total transaksi tersebut. Oke.
Kita lihat di sini. Bentar, menunggu. Nah, ini adalah rekap setelah kita mengimport untuk untuk tahun 2025 ini, di mana seperti yang kita lihat transaksi hanya terjadi pada bulan September hingga Desember, seperti itu. Mungkin kita akan beralih setelah tadi kan kita sudah melihat bagaimana rekap kas ini bisa diekspor ke Excel. Nah, setelah itu kita bisa melihat siapa sih mahasiswa yang belum membayar di fitur daftar belum bayar ini. Nah, seperti yang kita lihat untuk bulan Desember tahun 2025 ini ternyata banyak mahasiswa yang belum membayar, yaitu sekitar 10 orang dari Linda sampai Mas Bagus Wicaksono. Nah, dari sini kita bisa memonitor, bisa melihat siapa sih mahasiswa yang belum membayar kas itu, dan kita bisa ya mengoprak-ngoprak mereka seperti itu. Mungkin kita lihat dari bulan Januari, siapa saja yang membayar. Nah, ternyata untuk bulan Januari ini, di tahun 2025 ini, ada total 25 orang yang belum mendaftar. Ini sesuai dengan data yang kita ekspor di Excel tadi, di mana data di Excel tadi itu transaksi hanya terjadi di antara bulan September hingga Desember. Dan untuk bulan Januari itu belum ada transaksi sama sekali. Sehingga ya 25 orang ini tentu belum membayar. Seperti itu. Nah, setelah itu, setelah melakukan semua fitur-fitur dan mencoba fitur-fitur, kita bisa logout kembali. Nah, baik, ini adalah sesi demo untuk bagian bendaharanya. Mungkin untuk seterusnya akan saya kembalikan ke Antea. Baik, itu tadi adalah demo dan juga penjelasan dari presentasi kita pada malam hari ini. Karena kita sudah selesai menyampaikan semuanya, jadi saya akan melakukan penutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.